Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Nita di podcast cerita seputar Tanah Doang. Hari ini kita kedatangan narasumber. Kita mau bincang-bincang sama beliau tentang sebuah acara hebat yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun sebelum itu, pastikan dulu teman-teman untuk channel YouTube kami jangan lupa untuk di-subscribe, dan video ini jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share. Langsung saja, mari kita sapa. Di sini ada narasumber kita, Bapak Ridwan Zainuddin selaku Ketua Pelaksana Reuni SMA Negeri 1 Selayar. Halo Pak. Hai. Oke, bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pertama mungkin, pokoknya kita hari ini mau bincang-bincang ini seputar reuni Pak. Nah, reuni akbar itu seperti apa sih Pak, dan bagaimana sampai akhirnya mungkin ini menjadi sebuah acara yang penting? Oh ya, makasih. Jadi sebelum barangkali ke situ, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas undangan dari podcast Carita ya, yang telah memberikan atensi tentang akan dilaksanakannya acara ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya turut hadir bersama teman-teman. Ada Wakil Ketua Panitia Sufiani Marjani, dan ada juga Wakil Bendahara Fitria Dewi. Ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi, reuni akbar ini memang sudah cukup lama kita gagas, sejak dari tahun 2020, cuma karena terkendala oleh pandemi sehingga baru pada tahun 2023 ini bisa insya Allah kita laksanakan. Nah, ini kami memang sudah punya pengalaman sebelumnya dengan mengadakan juga reuni untuk 5 angkatan. Nah, mengacu dari reuni 5 angkatan kemarin itu, maka kami menganggap bahwa mungkin ada baiknya kalau kita mencoba untuk lebih memperlebar lagi keikutsertaan dari angkatan-angkatan yang lain, sehingga kami mencoba untuk mengambil satu langkah hebat ya, dengan melaksanakan reuni akbar, yang mana dalam reuni ini nanti insya Allah akan dihadiri atau diikuti oleh 40 angkatan, mulai dari angkatan 1980 sampai dengan angkatan yang terakhir begitu. Oke, jadi dari 1980 sampai 2021. Iya. Dan ini sebenarnya rencananya di tahun 2020. Iya, betul. Tapi karena COVID, akhirnya ditunda ke 2023. Betul sekali. Nah, kalau tanggal fixnya ini kapan, Pak? Jadi insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 April. Jadi bakal dilaksanakan 2 hari? Iya, 2 hari. Karena pada hari pertama itu kita akan dahului dengan pelaksanaan musyawarah besar IKA, di mana di situ kita akan mengesahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga IKA yang baru. Terus kemudian juga barangkali yang menarik di sini adalah pemilihan ketua umum IKA. Pemilihan ketua umum IKA juga. Iya. Dan kemudian di hari keduanya itu baru kemudian diadakan reuni yang juga akan dilaksanakan mulai dari pagi sampai malam ya. Paginya itu diadakan semacam lomba, games, karnaval, ada juga pameran, dan pada malam harinya itu sebagai puncak acaranya itu diadakan malam Ramatama. Malam Ramatama. Iya, dan pengukuhan pengurus baru. Oke, jadi 2 hari di tanggal 24 sampai 25 April 2023. Betul. Jadi kurang lebih beberapa hari setelah Lebaran. Ya, kemungkinannya 1 hari atau 2 hari setelah Lebaran. Jadi ini dekat-dekat sama Lebaran, jadi mungkin lebih banyak lagi ini teman-teman yang pulang untuk Lebaran. Jadi memang ini sengaja kita mengambil momentum Lebaran ya, karena biasanya pada kesempatan Lebaran itu saja teman-teman dari luar daerah itu bisa datang ke Selayar ini ya, karena mereka sengaja balik kampung mudik ya untuk bertemu dengan keluarga. Nah, disitulah makanya kami melihat bahwa ini kedatangan teman-teman ini, apalagi setelah pandemi ya, kita manfaatkan untuk kita bisa berkumpul. Betul Pak. Ya, untuk semakin memperkuat uhuwah Islamiyah dan silaturahim di antara kita, dan juga kemungkinan teman-teman bisa juga
saling membuka link-link di antara mereka, menjalin kerjasama satu sama lain, ya. Seperti itu. Jadi ini seperti yang Pak Ridwan tadi jelaskan bahwa ini dilaksanakan beberapa hari setelah Lebaran, karena memang ini sudah dirancang memang setelah Lebaran untuk supaya teman-teman yang jauh sekalian mudik bisa sambil reuni juga. Iya, betul gitu. Jadi ya memang karena beberapa orang kan punya kesibukan. Iya. Nah, kalau mungkin di situ masih dapat mungkin cuti bersama. Iya, jadi kebetulan cuti bersama ini kan mungkin sampai tanggal 26 ya. Jadi kita mengambil kesempatan di tanggal 24 dan 25 itu supaya teman-teman memang masih ada di daerah. Terus kita bereuni dan setelah itu baru kemudian balik ke daerahnya masing-masing. Ya. Nah, kalau sampai sekarang Pak, kira-kira persiapan reuni ini nih sudah berapa persen? Kalau ditanya tentang kesiapan, ya barangkali sudah cukup lumayan ya, dimana kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, terutama persoalan lokasi. Nah, lokasi ini memang sebelumnya direncanakan di lapangan pemuda, karena kami menganggap bahwa sangat banyak yang akan hadir sehingga perlu lapangan yang cukup luas. Tapi karena ternyata lapangan mau digunakan untuk pelaksanaan STQ sehingga tidak bisa kita lakukan kegiatan di situ, maka kami alihkan ke Taman Pusaka. Ya, dan alhamdulillah persiapan mulai dari layout lapangan dan segala sesuatunya seperti panggung, tenda, dan konsumsi juga semua sudah kita persiapkan. Jadi insya Allah pada saatnya hari hanya nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi sudah kayak hampir sebagian ini sudah siap, sudah layout, susunan acaranya bagaimana, layoutnya nanti pas hari H bagaimana, bahkan sampai konsumsinya ini sudah. Nah, yang menarik di sini untuk konsumsi ya. Pada malam hari itu kita akan berdayakan UMKM. Jadi nanti teman-teman itu akan disuguhi aneka menu makanan UKM. Jadi disajikan masing-masing UKM itu membawa gerobak atau apa masing-masing ya sebagai wahana dia berjualan, dan dari situlah kemudian kita meminta ke teman-teman untuk memilih mana menu yang mereka senangi gitu, dan diupayakan semua menu-menu yang memang berciri khas daerah gitu ya, seperti itu. Dan ini gratis? Iya, gratis. Jadi di malam Ramatama UMKM ini UMKM Selayar itu bakalan hadir juga dan gratis. Dan ini semua UMKM sudah dikontak atau mungkin ada teman-teman di rumah ini Pak yang mau bergabung, mungkin ada cara-caranya bagaimana mereka bisa bergabung atau sudah fix UMKM-nya atau bagaimana Pak? Sejauh ini kami sudah melakukan pendaftaran. Jadi kita keliling ke UMKM itu dan kita memang melihat menu-menu apa yang akan kita sajikan. Jadi di sini memang kita sengaja membagi supaya tidak dominan ada satu menu gitu. Jadi ya kemungkinannya akan banyak menu yang hadir di situ karena kita memang sengaja untuk mendata sesuai dengan menu-menu yang mereka sajikan setiap harinya. Jadi kayak di ada ini tes-tesnya ini yang UMKM, dia jualan ini bagus, mungkin dimasukkan di sini. Meskipun mereka bukan alumni SMA. Iya, sebetulnya ya tidak melihat dari latar belakang anunya. Iya. Tapi kalau memang ada alumni yang kebetulan pengusaha UMKM, tentu kita akan prioritaskan ya, karena kita tentu harus memberdayakan dari teman alumni sendiri gitu. Jadi ini bukan hanya sebatas reuni ngumpul-ngumpul biasa, tapi juga sebisa mungkin ini membawa manfaat juga kepada masyarakat Selayar. Iya. Nah, kalau panitianya sendiri ini dari peserta reuni itu sendiri seperti Bapak misalnya atau bagaimana? Ya, yang jelas panitia itu tentu dari alumni sendiri dan merupakan perwakilan dari semua angkatan. Ya, jadi semua angkatan kita rekrut dan masuk ke dalam kepanitiaan ya.
Nah, jadi tidak ada istilah bahwa angkatan tertentu dominan di situ. Ya. Jadi meskipun yang paling muda semua direkrut. Iya, semuanya ada di Oke. situ. Jadi bukan hanya mungkin di luar sana mungkin ada yang bilang ih kayak dia tuh orang tua, ternyata sampai ke angkatan muda semua Iya. direkrut untuk menjadi panitia. Betul sekali. Nah, muncul pertanyaan Pak, kenapa alumninya yang jadi panitia? Kenapa kita tidak punya event organizer mungkin, atau sudah ada atau bagaimana Pak? Oh iya, jadi memang tidak sepenuhnya dikerjakan oleh alumni yang menjadi panitia itu. Tapi untuk hal-hal tertentu yang memang membutuhkan kerja-kerja profesional ya, kita kerjasama dengan IO. Oke. Ya, Jadi ada semacam- IO yang mengatur. Ada ya, seperti persoalan panggung, lighting, sound system, Ya. kemudian juga dekorasi itu banyak-banyak kita serahkan ke IO itu. Oke. Ya, karena kita mau acara ini betul-betul walaupun sederhana tapi harus semarak ya, meriah dan ya tidak malu-maluin lah ya, karena banyak yang akan datang dari luar soalnya. Kalau terlalu biasa juga tentu kita akan merasa bahwa apa sih ini yang bisa ditampilkan. Oke, jadi ini juga dihandle oleh salah satu event organizer dan dibantu juga sama panitia-panitia. Ya, betul. Oke, nah selama ini sudah digagas dari tahun 2020 Iya. atau ini baru beberapa bulan terakhir Pak untuk pelaksanaan di tahun 2023 ini? Ya, gagasannya itu, idenya itu dari tahun 2020 itu, bahkan sejak saat itu sudah terbentuk kepanitiaan kecil, panitia kecilnya. Nah, ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa karena kita kan mengalami pandemi COVID ya, sehingga nanti pada tahun 2022 baru kita mulai kembali ini mulai berbenah kembali, dan sejak saat itu kita dari panitia kecil itu kita lebih memperluas lagi ya dengan memasukkan berbagai seksi-seksi di situ sesuai kebutuhan kita gitu, dan juga dari angkatan-angkatan lain ya. Jadi memang mulai berbenahnya itu ya setelah 2022 itu 2022. ya, 2022. Dan akhirnya sekarang ya kurang lebih dari 50% sudah siap untuk Ya, reuni. insya Allah ya. Oke. Nah, syarat-syarat, adakah syarat-syarat ini Pak dari mungkin alumni-alumni kita yang supaya bisa ikut reuni, atau pokoknya semua yang alumni bisa? Oh ya, jadi untuk supaya tidak terlalu meluas begitu, kita memang membatasi sampai ke angkatan 1980 ya, karena kita pikir juga mulai dari angkatan 1980 ini mungkin masih cukup banyak lah alumni-alumninya yang masih bisa kita ajak gitu. Kemudian kita juga meminta kepada setiap angkatan ini untuk berkontribusi untuk menunjukkan sikap kesetiakawanan dan kegotong royongan di antara kita. Jadi di sini memang ada kontribusi yang kita minta kepada setiap angkatan. Nah, kecuali untuk 5 angkatan terakhir ya, dari 2017 sampai 2021 itu kita sengaja bebaskan karena kita mengingat mereka itu kan masih dalam status sebagai pelajar dan mahasiswa, sehingga tentu mereka belum memiliki pendapatan ya untuk bisa ikut berkontribusi. Tapi kita minta kepada mereka memberi kontribusi dalam hal yang lain gitu. Ya, mungkin bisa membantu-bantulah untuk hal yang lainnya di luar kontribusi yang berupa uang itu. Oke, jadi bentuk kontribusinya berupa uang, namun 5 angkatan terakhir atau angkatan-angkatan muda ini bebas. Ya, bebas. Oke. Ya, karena yang angkatan muda ini kok doang baru-baru, mungkin ada yang fresh graduate, ada mungkin yang baru masuk kuliah bahkan. Oke, jadi bahkan panitia utamanya ini memikirkan sampai sedetail itu. Iya, karena yang lucu itu kadang ada dalam satu keluarga itu ada sudah 3 tingkatan yang masuk di situ. Jadi mulai dari nenek, ibu sama anaknya ikut. Oke, karena ya, makanya 1980 nih
ini dari permintaan orang tua mereka juga bahwa wah terlalu membebani kalau sampai anak juga harus membayar. Iya. Jadi makanya kita berpikir oke lah untuk memang yang 5 angkatan terakhir itu kita bebaskan saja. Oke, jadi karena mungkin satu rumah bisa jadi bapaknya, mamanya, kakaknya, Iya, adiknya, seperti itu. alumni semua ya harus ikut. Terus masih ada yang belum berpenghasilan, jadi Ya. mungkin aduh mau reuni ini baru. Oke, nah selama kurang lebih beberapa bulan ini mempersiapkan reuni ini, Bapak sebagai ketua pelaksana suka duka apa sih yang dirasakan atau dihadapi selama mempersiapkan reuni ini? Ya memang adalah suka dukanya ya, namanya juga kegiatan. Ya tentu di samping pekerjaan pokok kita juga kan, sehingga ini ya boleh jadi dengan adanya ini maka akan sedikit mengganggu lah kegiatan-kegiatan pokok kita. Tapi kita menganggap itu semua adalah sebagai risiko dari kita mau melakukan sesuatu ya, sehingga bagi kami itu tidak masalah, kita berjalan saja, kita enjoy saja. Yang penting kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik nanti. Ya seperti itu. Oke, jadi ya suka dukanya ini yang Bapak Ridwan rasakan yang paling kayak mengganggu beberapa aktivitas, namun Pak Ridwan ini tidak menganggap itu malahan sebagai masalah, tapi Ya. Oke, nah muncul lagi pertanyaan ini Pak tentang angkatan-angkatan mungkin yang kayak kurang tertarik untuk mengikuti reuni. Menurut pandangan Bapak ini bagaimana? Ya, sebetulnya cukup disayangkan kalau ada angkatan yang sampai tidak mau berpartisipasi ya. Karena ini sebetulnya kesempatan untuk kita saling bertemu, saling ya bertukar pikiran mungkin, atau juga mungkin kita bisa saling memberikan link-link atau apa sehingga kita bisa mendapatkan jaringan-jaringan baru ya. Jadi tapi kalaupun ada yang semacam itu ya tentu kita tidak bisa juga paksakan, karena mungkin ada beberapa persoalan internal di kalangan mereka yang ya, mungkin menjadi hambatan untuk mereka bisa hadir. Ya itulah. Nah tapi selaku ketua pelaksana, adakah upaya-upaya Bapak untuk kayak angkatan-angkatan yang kayak kurang tertarik mungkin, misalnya kalau ada, adakah upaya-upaya khusus yang dilakukan kepada angkatan-angkatan tersebut untuk ayo reuni begitu? Ya jadi upaya-upaya yang kita lakukan ya, kalau pada saat ini kita berupaya menghimpun mereka dalam satu grup WA ya. Jadi kita itu memang ada grup khusus koordinator angkatan, dan alhamdulillah dalam grup WA itu semua koordinator angkatan itu ada. Iya sejauh ini. Jadi kalau ada info bahwa ada angkatan yang mungkin tidak bisa hadir juga kami baru tahu sekarang, karena setahu kami itu di grup itu semua angkatan ada di situ koordinatornya. Jadi mudah-mudahan ini cuman hoax ya. Iya, amin. Semoga ini cuma hoax. Iya. Iya betul, karena ya cukup disayangkan mungkin karena di dalamnya mungkin sudah untuk menjalin relasi dan menambah link, kayaknya ini reuni sudah salah satu waktu yang sangat tepat. Betul, untuk dan kami tentu sebagai bagian dari keluarga besar akan merasa kehilangan ya kalau ada salah satu dari saudara-saudara kita yang pada saat kita istilahnya pesta dan tanda kutip mereka tidak hadir gitu betul. kan. Iya. Nah ini lagi Pak, ini yang bisa ikut reuni itu alumni atau teman-teman yang pernah bersekolah mungkin di SMA tapi tidak tamat di SMA, itu bagaimana Pak? Oh ya, jadi untuk kriteria alumni itu memang harusnya yang lulus ya dari sekolah itu. Tapi dalam hal ini kadang juga memang ada di antara teman-teman yang kepingin ikut ya, walaupun mereka tidak lulus, mereka kepingin ikut. Saya rasa untuk yang begini-begini bisa dibijaksanai lah. Jadi tergantung di angkatannya masing-masing bagaimana mereka menyikapi hal yang semacam itu.
Tapi memang untuk yang sifatnya formil seperti pelaksana MUBES-nya itu memang yang menjadi peserta itu harus perwakilan angkatan yang memang dia itu alumni. Harus, artinya dia memang lulus dari SMA Negeri 1 gitu. Tapi kalau untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya saya rasa tidak masalah ya untuk teman-teman yang pernah atau ya tidak sampai lulus di sana, itu saya rasa tidak masalah untuk ikutan. Karena mereka juga tentu adalah temannya, teman-temannya di situ. Ya betul Pak. Iya. Oke, jadi ini info baru juga, mungkin masih banyak yang belum tahu ini teman-teman angkatan lain yang mau reuni. Jadi teman-teman yang punya teman di angkatannya tapi tidak lulus di SMA itu tetap boleh ikut, dikembalikan kepada kesepakatan angkatannya. Oke. Nah, terakhir Pak, harapannya untuk acara besar yang kita mau lakukan ini dan juga harapan untuk teman-teman yang mau ikut. Ya, harapan kita tentu kita berharap agar semua teman-teman yang alumni itu bisa hadir ya. Ini alumni kita ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan ada yang banyak yang di luar negeri juga domisilinya. Saya rasa kalau mereka punya waktu mereka akan hadir. Mereka sudah memberikan komitmen-komitmen semacam itu. Kita berharap agar reuni ini sesuai temanya ya. Tema reuni kita ini adalah untuk meningkatkan, dengan reuni akbar ini kita tingkatkan kualitas alumni dan partisipasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi memang kita harapkan dengan kehadiran mereka itu kita akan berupaya bersama-sama untuk bagaimana kita memikirkan alumni-alumni ini supaya terjadi peningkatan dalam hal kualitas ya, bukan saja dari dari sisi persaudaraan atau kekerabatan kita, tapi juga bagaimana kita bisa sama-sama memikirkan peningkatan kualitas SDM ya, terutama adik-adik kita yang mungkin sekarang ini masih dalam tahap mencari jati dirinya itu, mencari pekerjaan dan sebagainya, supaya kita yang mungkin sudah dianggap jadi bisa ikut berpikir untuk bagaimana kita memberikan jalan keluar kepada adik-adik kita yang sementara dalam proses ini. Nah, jadi itulah kita juga berharap supaya alumni-alumni ini bagaimana bisa kembali ikut berpikir atau memikirkan masa depan daerah kita ini. Ya, terutama teman-teman yang sudah jauh ya di perantauan itu, supaya bisa berpikirlah, tidak usah kembali tapi ikut memberikan sharing pemikirannya kepada daerah gitu ya. Itulah mungkin salah satu dari misi pelaksanaan reuni ini untuk itu. Jadi kita berharap sekali supaya reuni ini bisa betul-betul bisa mencapai misi yang kita tanamkan itu. Oke, jadi visi dan misinya ini bahkan bukan hanya untuk alumni-alumni SMA, tapi bahkan untuk Selayar. Iya betul, karena begini, ini SMA 1 ini atau SMA 25 ini adalah cikal bakal pendidikan lembaga pendidikan menengah atas di Selayar ya, sehingga sudah sepantasnya lah memang alumni-alumninya itu menjadi semacam tulang punggung lah pembangunan di daerah ini ya. Kita turut bertanggung jawab ya secara moral untuk bagaimana supaya daerah ini bisa menjadi semakin maju dan tidak tertinggal dari daerah-daerah yang lain gitu. Karena kalau kita melihat sendiri ini memang agak cukup memprihatinkan, sebab saya lihat dari pejabat-pejabat di daerah ini masih minim yang alumni SMA 256 ini, masih minim. Banyak-banyak yang dari daerah lain atau dari sekolah-sekolah lain di Selayar ini. Nah itulah mungkin sehingga kita menggugah teman-teman untuk bagaimana kita bisa membenahi diri agar kita ini bisa mengambil posisi-posisi
ya baik di pemerintahan, di masyarakat dan sebagainya, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang positif kepada daerah seperti itu. Jadi visi misinya ini luar biasa sekali karena ya baik lagi bahwa ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi mungkin akan sangat rugi dan kehilangan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir di acara tersebut, karena ini bisa menjadi salah satu jembatan kita sebenarnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan ini saya anggap bahwa memang sebaiknya teman-teman datang karena kita ini telah mempersiapkan acara-acara yang menarik sebetulnya dalam pelaksanaan reuni ini. Ya, jadi mungkin akan rugi lah kalau tidak bisa hadir. Jadi kita itu sejak pada hari kedua itu, sejak awal kita sudah akan menyuguhkan suatu kegiatan yang ya mungkin akan memberi tantangan tersendiri ya kita akan mengadakan gerak jalan santai tapi dalam bentuk karnaval. Ya, jadi di sini kita minta sebagai teman-teman itu di angkatan itu supaya mungkin bisa mempersiapkan suatu karnaval yang unik-unik gitu ya. Mungkin dengan menggunakan pakaian yang yang aneka warna dan sebagainya. Mungkin ada yang mau pakaian adat atau kostum-kostum tertentu ya, karena ini akan ada penilaian. Ya, jadi dilombakan ini siapa angkatan terbaik dalam defilenya itu. Ya, kemudian setelah itu juga kita akan melakukan pameran makanan jadul. Makanan jadul. Jadi makanan jadulnya itu harus makanan jadul Selayar. Ya, di situ kita akan, karena kita ini ya sudah rindu ya dengan makanan-makanan semacam itu, karena ya saat ini kita sehari-harinya disuguhi oleh makanan-makanan yang sudah berbau kebarat-baratan mungkin, sehingga barangkali kita perlu juga menengok kembali bagaimana sih cita rasa masakan daerah kita dulu. Ya, mungkin untuk adik-adik yang sekarang itu sudah tidak banyak mengenal, makanya kita ingin memperkenalkan kembali itu ya, supaya kita itu tidak lupa ya dengan terutama makanan-makanan daerah kita. Ini diperlombakan juga. Iya. Mungkin ini angkatan-angkatan yang lama-lama ini menang karena kita yang baru-baru nggak tahu. Belum tentu ya, siapa tahu ada di antara adik-adik yang juga orangnya kreatif ya, sehingga mungkin bisa menyajikan sesuatu yang mengundang kekaguman dari tim juri sehingga mereka bisa memenangkan lombanya. Kalau jurinya dari? Jadi juri ini dari guru-guru kita sendiri. Guru-guru SMA. Guru-guru SMA sekarang? Iya, yang sekarang. Cuman kita ambil dari mereka yang bukan alumni. Oke. Jadi ini untuk menjaga independensinya mungkin, biar jangan sampai ada kecurigaan, oh ini angkatannya, sehingga dia memberikan penilaian yang lebih gitu. Jadi juri-jurinya dari guru SMA sekarang, tapi bukan alumni SMA. Bukan alumni, kan ada itu. Jadi SMA 1 Selayar pasti sangat dilibatkan dalam kegiatan ini. Jadi kita libatkan semacam OSIS juga. OSIS juga? Iya, kita akan minta supaya OSIS ini bisa membantu dalam pelaksanaan ini sesuai dengan kapasitas mereka ya. Kemudian juga kita minta untuk dari SMA itu tim drum band untuk mengawal pelaksanaan gerak jalan itu sendiri, dan juga akan ada semacam demonstrasi marching band ya, dan ada juga atraksi-atraksi seni yang kita mungkin mau tampilkan, yang itu semua dari anak-anak SMA seperti Gan Rambulo, ada juga line dance. Itu semua dari anak-anak Jadi SMA. ada banyak nanti penampilan-penampilan. Banyak, iya. Dan ini dari SMA 1 Selayar. Betul.
Nah, kalau ini kan acara besar begitu, Ya. Pak. Adakah mungkin artis ini mungkin yang diundang, adakah di sini bocoran atau tidak ada atau bagaimana, Pak? Karena ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga Iya. ini ya, Iya. teman-teman kayak, siapa datang? Karena kan ini acara besar Iya, iya. gitu. Tentang artis ya mungkin belum bisa dibocorkan. Oke, jadi masih rahasia. Dan ada beberapa teman yang berdomisili di luar itu menjanjikan sih, jadi sepertinya mereka mau semacam menjadi apa istilahnya, dia akanlah mendatangkan itu ya. Nah, kemudian tapi saya rasa kita jangan terlalu terpaku ke situ, karena ini tentu reuni ini harusnya merupakan acara dari kita dan untuk kita. Betul. Ya, dan dalam kesempatan ini juga kita ingin menyambung tali asih dengan utamanya guru-guru. Guru-guru baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Nah, jadi insya Allah nanti dari para alumni akan ada semacam sumbangsih ya yang akan diserahkan kepada sekolah dan juga kepada guru-guru utamanya yang sudah purna bakti itu, seperti itu. Jadi bahkan guru-gurunya juga diikutkan, Iya. disertakan, bahkan dipikir bahwa akan diberikan cenderamata dan Ya, lain-lain. semacam itu. Oke. Jadi untuk bintang tamunya ini masih jadi rahasia panitia, belum bisa dibocorkan. Kalau mau tahu mungkin yang angkatan-angkatan ini yang kayak nggak terlalu tertarik untuk datang reuni, datang Maki. Sempat dia datang tulus atau mahali. Oke Pak, Ya. terima kasih banyak sudah bersedia hadir di podcast Carita untuk sharing mengenai acara besar yang sebentar lagi nih mau diadakan. Suatu kehormatan juga ini kedatangan Pak. Jadi memang besar ini karena mungkin akan dihadiri kurang lebih 2.000 orang. 2.000 orang. Iya, karena taruhlah 50 orang per angkatan dikali 40 itu kan 2.000 ya. Iya, Pak. Jadi ini wah besar ini. Cukup gitu tamu pusaka. Itulah dimikir. Jadi akan kita siapkan tenda, setiap angkatannya itu masing-masing satu tenda. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih nanti 2.000 orang bakal menghadiri acara ini. Iya. Dan ini bakalan, kalau dipikir-pikir ini bakalan besar sekali ini. Apalagi mungkin Jadi untuk sektor usaha juga saya rasa ini perlu ditangkap ya. Jadi tentu barangkali utamanya yang teman-teman UKM itu mungkin bisa menjajakan jajanan, jualan-jualannya supaya ya betul-betul ya teman-teman itu ya bisa memang dari sini, dari sekarang ini berbuat untuk daerah ya. Ya walaupun minimal kepada para pengusaha-pengusaha lokal. Betul sekali Pak. Jadi ya sekali lagi bahwa ini bukan hanya untuk alumni, tapi manfaatnya untuk alumni, tapi untuk selayar. Ya, untuk selayar. Oke, nah kegiatan-kegiatannya ini yang mungkin alumni kayak merasa bahwa oh ini kegiatanku banget, ini seperti apa Pak? Oh ya, jadi memang kalau kita mau melakukan semua kegiatan di 2 hari itu memang tidak cukup ya. Jadi panitia itu merencanakan untuk melakukan semacam ada kegiatan sebelum reuni. Ya, jadi di situ kita akan mengadakan semacam baksos. Oke, ada baksos. Ya, baksosnya kemarin kita sudah mulai dengan melakukan bersih-bersih di Masjid Agung. Oke. Ya, ini untuk menyambut datanya bulan suci Ramadan. Dan insya Allah pada saat Ramadan nanti mungkin kita akan sedikit berbagi dengan mereka yang tidak mampu, mungkin dengan membagi sembako ya. Dan kita juga tidak melupakan guru-guru yang saat ini sedang mungkin dalam keadaan sakit. Ya, jadi kita akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah beliau itu. Ya,
Jadi ada dengan banyak melakukan- sebenarnya kegiatan-kegiatan pra yang mau dilakukan sebelum Ya, dan untuk kegiatan pra ini kita memberikan keleluasaan kepada angkatan-angkatan ya untuk juga melakukan itu. Nah, jadi selain yang digalang oleh panitia sendiri, itu mungkin angkatan-angkatan juga melakukan kegiatan sendiri-sendiri, tapi tetap dalam koordinasi panitia, ya seperti itu. Jadi ada baksosnya juga untuk Iya, ini betul. dan itu tidak melihat mungkin dia anak alumni SMA atau apa yang mendapatkan bantuan baksos ini. Ya, tidak. Oke, Ya, jadi khusus untuk masyarakat Selayar lagi. betul, terutama yang membutuhkan. Terutama yang membutuhkan. Ya. Nah, saya dengar-dengar juga ini kemarin Pak bahwa lagi rame-ramenya ini juga orang latihan untuk reuni selain drum band. Nah, seperti Ya. apa itu Pak? Iya, jadi dalam reuni nanti itu ada beberapa mata acara ya, hiburan. Teman-teman yang tergabung dalam lintas angkatan itu mereka akan mempertunjukkan suatu line dance. Dance? Iya. Nah, dan mereka sementara berlatih saat ini. Kemudian ada atraksi yang disiapkan oleh angkatan-angkatan ya. Nah, jadi mereka itu mendaftarkan diri untuk atraksi yang akan mereka lakukan itu. Nah, dan juga ada games. Games juga. Ya, jadi ini tentu kita akan membuat games yang seheboh mungkin ya, supaya itu betul-betul teman-teman bisa tertarik mengikuti. Oke, Ya. jadi nanti kalau berdasarkan ini yang Pak Ridwan sampaikan dari tadi, ini bukan hanya mungkin kalau kita datang ke sana kita sibuk sama teman-teman angkatan saja, tapi Iya. bakalan kita berbaur sama semua angkatan. Sebaiknya kita berbaur ya. Nah, dan kalau untuk teman-teman seangkatan yang bisa foto-foto, kita akan siapkan banyak foto booth yang nuansanya itu adalah saat-saat SMA. Jadi mungkin ada suasana dalam ruang kelas gitu ya. Nah, kita akan siapkan itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua akan puas untuk untuk berselfie ria di situ. Jadi konsepnya betul-betul masa SMA ini. Iya. Nah, kemudian kita juga akan menampilkan, mudah-mudahan yang bersangkutan hadir, kita akan memberikan kesempatan kepada seseorang alumni yang akan memberikan kesaksian atas perjalanan dia selama bersekolah di SMA. Ya, jadi kebetulan adik kita ini memang dari keluarga yang kurang mampu, tapi karena tekadnya yang kuat untuk belajar dan menyelesaikan pendidikan, sehingga dia harus kadang menempuh perjalanan dengan berjalan kaki ke sekolah dari kampungnya itu yang jauh dari sekolah. Dari kampung jalan Iya. kaki. Atau paling kalau dia beruntung bisa dia numpang di mobil truk Yang lewat. mobil penumpang gitu yang lewat. Nah, dan ternyata yang bersangkutan itu sekarang ini sudah berhasil ya, sudah bisa menjadi seorang guru dan PNS. Jadi inilah mungkin kita akan memberikan dia kesempatan supaya dengan itu akan memberi motivasi kepada yang lainnya untuk juga berjuang ya. Di antara walaupun mungkin ada kesulitan-kesulitan yang menghadang ya, dengan tekad yang kuat itu pasti bisa. Ya itu. Jadi nantinya bukan hanya kita disuguhkan banyak penampilan-penampilan menarik, tapi ada juga banyak kisah inspiratif yang mau ditampilkan, disajikan dalam reuni. Betul sekali ya. Dalam malam Ramatama ini nanti kan juga kita rangkaikan dengan halal bihalal ya. Oke. Nah, jadi di situ akan ada tausiah. Yang di sini karena yang akan memberikan ceramah itu alumni sendiri dari alumni. Kebetulan beliau itu adalah senior ya, yang sekarang sudah berdomisili di Jakarta. Tapi walaupun dia bukan seorang ustaz, tapi dia punya kemampuan untuk memberikan ceramah agama gitu. Iya. Dia latar belakangnya seorang pengusaha. Oke, Iya. tapi memiliki kemampuan untuk Iya.
mengisi ceramah Iya, nantinya, betul. tausiah-tausiah. Dan uniknya lagi karena beliau ini adalah seorang mualaf. Oh, seorang mualaf. Iya. Oke, jadi ini sangat dinanti-nantikan juga bagaimana ceritanya. Iya. Ya Masya Allah, menjadi seorang mualaf. Iya. Jadi ternyata ini yang mau nanti ditampilkan bukan kayak sembarangan yang asal-asalan. Kau deh, kau bisa, kau Iya. deh. Ternyata ini benar-benar dipilih dari latar belakangnya bagaimana. Ya, betul. Oke ya, kita berdoa saja semoga semua berjalan Amin. lancar sesuai harapan kita Ya, semua. insya Allah. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Saya ucapkan sekali lagi sudah mau hadir berbincang-bincang di podcast Carita. Besar harapan semoga nantinya acara besar kita nanti berjalan dengan lancar. Amin. Oke Pak, terima kasih banyak sekali Sama-sama lagi. atas undangannya. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa yang punya saran narasumber silahkan untuk menghubungi pihak LTTV. Dan jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi untuk video ini jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share. Dan channel YouTube kami jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.